يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بالمصطفى مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى نبينا الآمر نهي فلا أحد أبر في كون الله منه ولا نعم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب واغفر لنا ما مضى وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min zulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin Allahumma aghnina bil 'ilmi wa sayyidina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah kepada kita. Alhamdulillah, kembali Allah kumpulkan kita dalam satu majlis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita mohon kepada Allah bibarakati hadzal majlis mubarak, mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita dalam badan sehat wal afiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala. Masih kita berbicara meneruskan tentang sunnah-sunnah yang dilakukan di dalam sholat kita. Di antara sunnahnya ayyaqifa ala ru'usil al asna al-qira'ati littiba. Di antara sunnahnya ayyaqifa, seorang berhenti ketika membaca Al-Quran di dalam sholatnya di ujung-ujung daripada ayatnya sampai selesai ayatnya dibaca, bukan setengah ayat selesai. Sunnahnya sampai ujung daripada ayat. Asna al-qiraah littiba, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan bahwasanya yang lebih afdal baginya membaca ayat yang sempurna, surah ayat yang sempurna. Wa in aqsa, meskipun lebih pendek dari membaca ayat yang tidak sempurna. Nah, ini menurut pendapat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, lebih afdal bagi kita membaca surah secara sempurna dibanding dengan membaca surat yang tidak sempurna sampai habis, meskipun lebih panjang dari surat yang sempurna. Contoh misalnya, seorang dalam sholatnya membaca surat Al-Kafirun secara sempurna dari ayat pertama sampai akhir ayat. Al-Imam Ibn Hajar mengatakan itu lebih afdal dibanding dia membaca surat yang tidak sempurna sampai habis suratnya, walaupun lebih panjang. Ya, gambarannya baca Al-Baqarah misalnya satu lembar, itu kan lebih panjang dari surah Al-Kafirun, tapi kan nggak sempurna, nggak sampai habis suratnya. Ibn Hajar bilang surat yang sempurna kamilah lebih afdal, meskipun ayatnya lebih pendek dari sebagian surat yang dibaca tidak sempurna dan lebih panjang. Akan tetapi dalam hal ini Imam Muhammad Ar-Ramli beliau mengatakan tidak, tetap membaca ayat yang lebih panjang meskipun suratnya tidak sempurna lebih afdal. Beliau berdalil tentu dengan ayat yang lebih banyak yang dia baca, hurufnya lebih banyak. Dan Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahu hasanah." Siapa orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran ditulis satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu pahala dilipat gandakan menjadi 10. Kalau suratnya ayatnya dibaca panjang, otomatis hurufnya lebih banyak. Imam Rabi mengatakan enggak, yang lebih panjang meskipun enggak sempurna suratnya lebih afdal. Tapi Ibn Hajar mengatakan apa enggak? Surah kamilah lebih afdal. Kenapa? Karena sempurna, kisahnya selesai, habis. Dari awal sampai akhir, pembahasannya sudah selesai. Ala kulli hal ikhtilaful ilm rahmah. Perselisihan pendapat para imam itu rahmat bagi kita. Kemudian sunnah yang setelahnya at-ta'min, yaqulu amin, membaca amin, wa maknaha Allahumma stajib. Membaca amin, amin itu makna artinya Allahumma stajib, ya Allah ijabahkanlah.
Itu amin yang biasa kita baca. Itu makna artinya Allahumma stajib, ya Allah ijabahkanlah. Wa yusannu lil ma'mum, dan disunnahkan bagi makmum muwafaqatul imam fil jahri biha, berbarengan dengan imam fil jahri biha, dalam mengangkat suara membaca amin. Imamnya walaupun berhenti sejenak, amin, bareng-bareng membaca. Imam baca, makmum juga baca, sunnah secara bersamaan. Sunnah secara bersamaan. Bukan imam nggak baca itu Allahumma stajib, ya Allah ijabahkanlah. Nah, setelah walaupun ada jeda sedikit, saktah. Walaupun amin, seperti itu. Bukan kadang-kadang imam belum kelar walaupun makmumnya sudah amin. Itu kebiasaan jelek, namanya al-adah qabihah, kebiasaan yang buruk. Yang sesuai sunnahnya apa? Imam selesai amin, jeda sebentar baru imam walaupun selesai, jeda sebentar baru amin. Bahkan dalam satu riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah kufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa orang yang aminnya berbarengan dengan aminnya para malaikat, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu fadilah amin waktu dalam sholat jamaah. Berbarengan aminnya kita dengan aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Bahkan Syekh Muhammad bin Alawi al-Maliki beliau mengatakan dalam kitabnya Asyraful Ummah Muhammadiyah tentang fadilah amin, dikatakan kalau seandainya di dalam sholat berjamaah tidak ada fadilah kecuali hanya fadilah membaca amin, la kafa, cukup dibilang. Nah, coba kan gak banyak, tapi kalau seandainya begitu aja cukup. Nah, aminnya malaikat seperti apa biar berbarengan kan? Yang pakai sunnah. Imam walaupun amin, seperti enggak langsung amin, berbarengan dengan aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi sunnah berbarengan imam dan makmum. Sehingga para ulama mengatakan di dalam sholat kita ada yang sunnah antara makmum dan imam membacanya secara bersamaan. Ada yang hukumnya sunnah. Ada yang hukumnya berbarengan antara imam dan makmum, bisa membatalkan sholat. Ada hukumnya berbarengan antara imam dan makmum yang hukumnya makruh. Sehingga dikatakan muqaranatul makmum bil imam arba'atu ahkam. Berbarengannya seorang makmum dengan imam ini ada 4 hukum di situ. Yang pertama hukumnya sunnah. Artinya imam sama makmum kalau berbarengan sunnah, dapat pahala. Kapan itu sunnah berbarengan? Yang pertama tadi, indah qauli amin, ketika membaca amin. Sunnah berbarengan imam dan makmum. Itu yang pertama. Yang kedua, berbarengan yang disunnahkan indah tsana fi kalimatil qunut, ketika membaca pujian dalam bacaan qunut. Dalam bacaan qunut yang kita baca, qunut subuh, qunut witir yang terakhir di setengah yang kedua bulan Ramadan. Itu namanya qunut ratibah. Maka indah kalimat tsana, ketika kalimat pujian kepada Allah, sunnah berbarengan imam membaca, makmum juga membaca. Karena qunut ini mengandung doa dan pujian.
pertamanya doa Allahumma hdina fiman hadait, itu diaminkan sunnah. Setelah itu ada kalimat sana pujian, fa innaka tabghi wa la yughda alaik. Itu kalimat pujian kepada Allah. Fa innaka tabghi, ya Allah sesungguhnya engkau zat yang memutuskan, wa la yughda alaik, dan engkau tidak diputuskan. Yang maha memutuskan siapa? Allah. Itu kalimat pujian kepada. Terus fa innaka tabghi wa la yughda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa natubu ilaik. Itu semuanya kalimat pujian kepada Allah. Sunnah bagi imam dan makmum membaca secara bersamaan sampai kalimat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu kalimat doa. Sunnah juga diaminkan. Semoga Allah senantiasa memberikan, mencurahkan rahmat dan salamnya, keselamatan untuk Nabi Muhammad SAW dan keluarga Nabi dan para sahabat Nabi. Amin. Imam makmum juga sunnah berbarengan. Nah, tapi ketika kalimat salah ujian baca bersama-sama. Itu yang pertama, berbarengannya makmum dan imam yang disunnahkan. Nanti juga ada di sini. Ketika imam membaca ayatul rahmah, ayat yang mengandung rahmat Allah, ayat yang mengandung rahmat. Ada juga nanti ayat yang mengandung azab, siksaan. Ketika imam membaca ayatul rahmah, ayat yang mengandung rahmat, seperti apa? Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Dalam surah Al-Insan, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Yudkhilu, Allah akan memasukkan man yasha', orang-orang yang Allah kehendaki, fi rahmatih, di dalam rahmatnya Allah. Allah akan memasuki ke dalam surga man yasha', orang-orang yang Allah kehendaki, fi rahmatih, di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memasukkan orang-orang yang Allah kehendaki, fi rahmatih, di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat, ini ayatul rahmah namanya. Sunnah kita ketika mendengar ayat rahmah, imam yang baca, makmum yang dengar, sama-sama mohon Allahumma adkhilna fi rahmatih, ya Allah masukkan kami ke dalam rahmat. Sunnah imam lagi baca ayat rahmat, kau yang paham gitu ya. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih, Allah akan memasukkan orang-orang yang Allah kehendaki ke dalam rahmatnya. Kita mohon Allahumma adkhilna fi rahmatik, ya Allah masukkan kami ke dalam rahmat. Itu sunnah. Berbarengan imam dan makmum membaca itu doa, sunnah. Sama juga ketika mendengar ayat yang mengandung azab, siksaan, sunnah isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh ayatnya apa? Sama dalam surah Al-Insan, ya. وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. وَالظَّالِمِينَ, dan orang-orang yang zalim, أَعَدَّ لَهُمْ, Allah mempersiapkan untuk mereka عَذَابًا أَلِيمًا, azab yang sangat pedih. Itu namanya kalimatul ayatul azab, ayat yang mengandung azab. Ketika kita baca atau kita dengar itu ayat, sunnah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita baca? Allahumma ajirna min azabik, ya Allah selamatkan kami dari azab. Dia lagi salat nih, imam baca ayat yang mengandung ayat azab. Wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Berhenti dulu imam sejenak,
mohon Allahumma ajurna min azabik. Sunnah makmum dan imam baca secara bersama. Itu bagian sunnah. Cuma mungkin kita jarang lewatin dan juga kurang dipraktekkan ya begitu. Paling kagak sekedar kita tahu dan nggak mesti di dalam sholat. Di luar sholat pun kita sedang ngaji atau mendengar orang yang ngaji melewati ayat yang mengandung rahmat atau ayat yang mengandung azab, sunnah untuk kita memohon kepada Allah. Kita lagi ngaji nih, "Wal-zalimina 'adda lahum 'adzaban alima." Yang paham ya maknanya. Mohon ya Allah, selamatkan kami dari azab. Mendengar ayat rahmat, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa kalau di luar salat. Ya Allah, masukkan kami ke dalam rahmat. Itu sunnah bersama imam dan yang kedua, hukum bersamaan imam dan makmum mubtilun, membatalkan sholat. Membatalkan sholat berarti kagak boleh nih makmum bareng sama imam dalam hal ini, nggak boleh. Kalau bareng ya sholatnya kagak sama makmum. Apa itu? Mubarakatul makmum lil imam fi takbiratul ihram. Berbarengannya makmum dengan imam di dalam takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu pembuka daripada sholat. Dan sholat definisinya apa? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Sholat ini adalah ucapan-ucapan, gerakan-gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu kalimat Allahu Akbar dan diakhirkan dengan salat. Nah, imam ini, makmum ini enggak boleh berbarengan dengan imam ketika takbiratul ihram. Kalau makmum berbarengan dengan imam, artinya imam belum selesai takbir, makmum sudah mulai takbir, maka tidak sah sholatnya makmum. Dan banyak juga tuh orang yang nggak belajar begitu, imam belum kelar, belum menyebutkan roh dari kalimat akbar, belum menyebutkan roh, makmum sudah misalnya, udah Allah, la tan'aqid salatuh, maka tidak sah sholat. Jadi harus kapan makmum takbiratul ihram? Setelah imam selesai menyebutkan huruf roh dari akbar. Allahu Akbar, baru si makmum Allahu. Nah, fadilah takbiratul, kita sering dengar tuh, fadilah takbiratul ihram bersama imam. Artinya bukan bareng. Artinya setelah imam takbir selesai, langsung makmum takbiratul ihram. Jadi bukan bareng. Kadang-kadang terkecoh ada kalimat fadilah takbiratul ihram makmum bersama imam. Oh, sampai bareng, bukan. Jadi setelah imam selesai takbir menyebutkan roh, nah langsung segera si makmum takbiratul ihram. Fadilahnya besar. Dikatakan safwatus shalah takbiratul ihram ma'al imam. Inti sari salat ya, takbiratul ihram bersama imam langsung. Fadilahnya besar. Wal fadlu fi takbiratil ihrami bil ishtighali akibat imam. Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya satu bersyair, wal fadlu fi takbiratil ihrami bil ishtighali akibat imam. Jadi fadilah mendapatkan takbiratul ihram bersama imam bil ishtighali, mampu menyibukkan takbiratul ihram akibal imami, setelah daripada imam. Imam udah Allahu Akbar, baru Allahu Akbar. Udah apa tuh takbiratul ihram bersama imam yang dikatakan safwatus shalah, intisari daripada salat. Pahalanya besar. Ya. Itu yang kedua.
Yang berbarengan makmum dengan imam yang hukumnya membatalkan sholat makmum, tak boleh jadi. Jadi kapan? Yang membatalkan takbiratul makmum yang takbiratul makmum bareng dengan imam. Yang ketiga, makruhatun, berbarengan makmum dan imam yang hukumnya makruh. Fil aqwali wal af'al, dalam gerakan dan dalam ucapannya bareng. Dalam gerakan bareng, imam ruku, makmumnya ruku bareng. Imamnya sami Allahu liman hamidah, sama dia bangunnya bareng. Imamnya sujud juga sama, turunnya makmum sujudnya bareng. Ya makruh hukumnya. Fil aqwal, dalam ucapan juga ada. Imam lagi baca suratul Fatihah, makmum baca juga. Seharusnya apa sunnahnya? Imam membaca Fatihah, sunnah bagi si makmum menyimak bacaan imam. Imam boleh amin, baru si makmum memulai membaca suratul Fatihah. Semuanya begitu. Tapi kalau dibarengin bisa jadi makruh. Itu yang ketiga, hukumnya berbarengan makmum dengan imam yang hukumnya makruh. Yang terakhir, yang keempat, mukhtalafun fi, hukumnya ulama berselisih pendapat. Yang keempat, hukumnya ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan batal. Apa itu? Mugharadatul makmum lil imam fis salam, berbarengnya makmum dengan imam fis salam, di waktu salam. Assalamualaikum warahmatullahi, di makmum bareng sama imam. Ini model begini kan. Ini hukumnya ulama berselisih pendapat. Al-mu'tamad, pendapat yang terkuat, yang kebanyakan dipilih oleh para ulama, hukumnya hanya makruh saja. Wakila, ada pendapat yang mengatakan hukumnya mubtilus sholat, membatalkan sholat. Ya, kita cari yang selamat deh. Ya bareng juga makruh, ya. Ada pendapat yang mengatakan batal. Kita cari yang selamat. Salamnya kita setelah salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai apa-apa itu. Jangan bareng. Namanya makmum apa sih? Ikutin imam. Nabi bilang apa? Inna ju'ilal imamu liyutamma bih, dijadikan imam buat diikutin. Orang yang diikutin di belakang orang yang diikuti. Kan begitu. Kalau kita ngintilin kan di belakang namanya. Ada ngintilin di depan. Bukan. Itu namanya imam yang mimpin, yang di depan di situ. Kemudian sunnah yang setelah. Jadi ada 4 hukum tuh ya. Hukum berbarengan makmum dengan imam, bisa menjadi sunnah, bisa membatalkan, bisa makruh, bisa hukum yang terakhir berselisih pendapat para ulama. Kemudian sunnah yang setelahnya qira'atu syai'in minal Qur'ani ba'dal Fatihati, membaca sesuatu dari Al-Qur'an ba'dal Fatihati, setelah membaca suratul Fatihah. Kalau membaca suratul Fatihah kan rukun sholat, wajib dibaca. Ini baca surahnya hukumnya sunnah. Meskipun sunnah jangan ditinggal. Membaca surah hukumnya lil imami, bagi siapa? Bagi imam. Wal munfaridi, bagi orang yang sholatnya sendiri. Baca surah hukumnya adalah sunnah. Bagi siapa? Bagi imam. Dan bagi orang yang sholatnya sendiri. Makmum gimana? Sudah dibahas. Wa yusallu kadzalik lil makmum, disunahkan juga membaca surah bagi si makmum. Sunnah juga kapan? Idza lam yasma' imamahu, kalau itu makmum tidak mendengar bacaannya imam.
mungkin jaraknya kejauhan, suara imamnya nggak kedengeran baca surat, ya makmum nggak kedengeran, sunnah baginya membaca surah. Tapi kalau yang kedengeran, sunnah menyimak bacaannya itu. Wal afdalu, nah di sini dibahas, tadi udah kita singgung. Wal afdalu salasu ayatin fa aktsar. Dan yang paling afdal membaca surahnya itu 3 ayat atau lebih. 3 ayat, membaca Qur'annya itu 3 ayat atau lebih. Wa suratun kamilatun, kita bahas ini pertama. Dan surah yang sempurna, afdalu, lebih afdal, min ba'di tawilatin, dari sebagian surah yang panjang. Walau kana al-ba'du atwala min surah, walaupun yang sebagian itu yang enggak sempurna suratnya lebih panjang dari surah yang sempurna yang dia baca. Ini kenapa? Ittiba'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dalam sholatnya kalau baca surah sempurna. Ini Ibnu Hajarin, pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Wa khalafahu Ramli, berbeda dengan Imam Ramli. Faqala, beliau mengatakan al-ba'dul atwalu afdal, surah yang sebagian yang walaupun gak sempurna lebih afdal kalau yang panjang. Walaupun hal ikhtilaf di sini. Jadi gimana? Sunahkan baca surah bagi siapa? Bagi imam dan bagi orang yang sholatnya sendiri. Kalau makmum gimana? Iya. Kalau makmum dengar bacaannya imam, sunnah mendengar, menyimak bacaan imam. Tapi kalau makmumnya kagak mendengar bacaannya imam, bisa jauh, atau misalnya imam suaranya pelan, gak kedengeran, atau kedengeran tapi gak jelas, speakernya rusak, gresek-gresek, gak jelas bacaannya. Pada saat itu sunnah bagi si makmum membaca surah, sedapatnya aja dibaca. Nah, imam ruku, ya udah tinggalkan bacaan surah, ruku bersama imam. Itu sunnah begitu. Wa yusallu qisarul mufassal fil maghrib. Nah, kalau salat ini macam-macam. Kalau salatnya maghrib, disunahkan membaca surah-surah yang pendek. Ada tartibnya, dalam tartib di sini dipilih. Ada riwayatnya. Kalau maghrib ini minal duha ilan nas, pilih dari surah ad-duha sampai an-nas, pilih. Yang mau al-ikhlas atau mau al-kafirun ikhlas, pokoknya dari ad-duha an-nas, maghrib. Namanya qisar mufassal, jadi surah-surah yang pendek dari ad-duha dan an-nas. Fi subhi wa dhuhri, kalau salatnya salat subuh dan salat zuhur, yusallu tiwalul mufassal, surahnya yang panjang. Kalau hafal minal hujurat ila amma, dari surah al-hujurat surah 29 ya, sampai amma yatasa'al, pilih di antara surah-surah. Ya, kalau hafal ya, itu kalau sholat apa? Sholat subuh dan sholat zuhur. Wa yusallu awasitul mufassal, kalau sholatnya asar dan sholat isya pertengahan, enggak pendek juga enggak terlalu banyak. Awasitul mufassal min amma ila duha, dari amma yatasa'alun sampai ad-duha, pilih salah satu. Itu kalau sholat apa? Sholat asar dan sholat isya. Nah, mereka tartib seperti itu. Ada juga tartib yang disusun oleh Al-Imam Al-Haddad. Mungkin di sini ada jadwal itu.
asal ini itu tartib dawam yang diistiqomahkan oleh Al-Imam Al-Haddad. Semua ada riwayat banyak. Nah, itu biasa lebih pendek-pendek lagi. Ya. Karena orang awam ini kita ini ya lebih senang sholat yang biasa-biasa aja, betul. Yang kepanjangan juga pusing juga. Ya. Makanya satu ayat Al-Quran yang berbunyi apa itu? Wassalatul wusta. Hafizu 'ala salawati wassalatil wusta. Hafizu 'ala salawat. Jagalah atas salat yang lima. Salat yang lima yang wajib. Wassalatil wusta, dan salat pertengahan. Mayoritas ahli tafsir memang mengatakan yang dimaksud dengan salat pertengahan itu adalah salat asar. Itu bermakna dzikrul khas ba'da dzikril 'am. Penyebutan yang khusus setelah penyebutan yang umum. Penyebutan yang khusus setelah penyebutan yang umum menunjukkan perkara yang khusus ini ada keistimewaannya. Jadi dikatakan hafizu 'ala salawat, jagalah atas salat-salat yang lima. Yang lima asar masuk kan? Masuk kan? Masuk ke dalamnya, betul. Salah satu salat yang lima, salah satunya salat asar. Tapi kembali disebutkan secara khusus wassalatil wusta, dan salat pertengahan. Ahli tafsir kebanyakan menafsirkan salat asar. Memang fadilah asar hebat luar biasa. Sehingga para ulama mengatakan salat yang paling afdal min nahiyati dzat salat, dari segi zat salat yang paling afdal salat asar. Dari segi zat salat yang paling afdal salatul asar. Wa min haitsul masyaqqah, dari segi kesulitan untuk kita menghadirinya, dan dari segi keistimewaan berjamaahnya, salat subuh lebih afdal. Subuh dan isya. Tapi dari segi zat salatnya asar lebih afdal. Dari sini ada sebagian mufassir ahli tafsir, Al-Imam Abdullah bin Muhsin Al-Atta Sahih M40, dia punya risalah karangan tentang tafsir Al-Quran. Cuma nggak semuanya, hanya ayat-ayat pilihan saja. Di antara tafsiran beliau dalam Hafizu 'ala salawati was salatil wusta, beliau memaknai al-murad bis salatil wusta, yang dimaksud dengan salat pertengahan laisat bit tawilah al-mumillah wala bil ghafirah al-mukhillah. Dia memaknai yang dimaksud dengan salat pertengahan, salat yang bukan terlalu panjang sehingga orang menjadi bosan, juga bukan salat yang terlalu singkat, yang saking terlalu singkatnya bisa menyebabkan salatnya nggak sah, ada yang tertinggal. Tapi salat al-mutawassithah yang pertengahan, itu di antara tafsiran Imam Abdul Muhsin saya kembang dalam risalah kita Al-Futuhatur Rabbaniyah. Jadi salat yang pertengahan tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu pendek. Hanya khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya perkara yang pertengahan. Memang berlebihan gak bagus, kurang juga gak bagus. Kan begitu. Dalam segala hal Nabi bilang apa? Sebaik-baiknya perkara yang pertengahan. Dari berbagai hal betul. Ini kekayaan juga gak enak, betul. Hisabnya gede tak, susah banget juga kagak sedang enak, betul. Dari segi makan dah, makan berlebihan gak enak, bahkan mudarat, membahayakan. Kurang juga, orang makan galak, orang menyebabkan ribut karena lapar di situ ya, bahaya. Pertengahan sudah, dan itu kiat daripada resep untuk menjaga kesehatan kita. Jadi
luar biasa dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena disebutkan dalam satu Al-Quran, Allah berfirman, kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah kalian dan janganlah berlebihan. Itu sepakat tuh para dokter di seluruh dunia, sepakat itu kiat resep kesehatan, bukan resep obat, bukan resep penyakit udah sakit, tapi resep kiat untuk menangkal penyakit. Makan dan minumlah kalian dan jangan berlebihan. Tawasul. Itu pernah tuh jawaban seorang dokter yang paham dalam ilmu syariat. Ketika ada pasien datang kepadanya, dia nanya, dokter, saya mau tanya, apakah ada dalam Al-Quran kiat kesehatan yang kalau kita jalankan insya Allah bakal sehat selamanya? Dalam artian selalu sehat, segar begitu, jauh dari penyakit. Kata dokter, ada. Kalau kita praktikin sehat itu. Apa ayatnya dokter sebutin? Dokter membaca satu ayat Al-Quran, faqala ta'ala kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah kamu dan jangan berlebihan. Kenapa? Li'anna syaba' manba'ul illah, karena kenyang yang berlebihan itu sumber dari penyakit. Kalau kita kan Masya Allah ya, udah makan barusan masih hajar kanan kiri juga, mumpung. Wah, ini manba'ul illah, sumber daripada penyakit. Orang yang nahan nggak mau makan berlebihan sulit. Makanya pernah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah dihadiahkan dengan hadiah kafirah, dengan hadiah yang banyak dari kerajaan Mughawqis. Nabi dihadiahkan banyak hadiahnya. Di antara hadiahnya ada bagal ini yang dinamakan sama Nabi Dul namanya. Bagal ini perkawinan antara kuda dan keledai. Ini di antara hadiahnya. Kemudian di antara hadiahnya Al-Abdul Tabib, seorang hamba sahaya budak tapi mahir dalam ilmu pengobatan. Tabib. Pas dikasih itu budak yang ahli dalam pengobatan, Nabi mengatakan la nahtaju ila hada. Kami enggak butuh sama ini ya. Hadiah ini kami enggak butuh. Li'annana qaumun la na'kulu hatta naju wa idza akalna ma nashba. Kata Nabi apa? Karena kami kaum enggak makan kecuali sudah merasa lapar, dan kalau makan tidak sampai kenyang. Ini kiat daripada kesehatan. Makanya Nabi bilang apa? La nahtaj ila hada. Kami enggak butuh kepada ini tabib kata Nabi. Li'annana qaumun, karena kami adalah satu kaum la na'kul hatta naju wa idza akalna ma nashba. Enggak makan kecuali sudah merasakan lapar, waktunya makan, dan kalau makan tidak sampai kenyang. Kalau kenyang udah berhenti. Kalau kita gimana? Udah kenyang udah berhenti. Hajar terus. Kalau kita udah kenyang kagak berhenti. Nabi belum kenyang udah berhenti. Luar biasa. Itu kiat kesehatan. Karena sumber penyakit banyakkan dari tanpa kita sadari. Jadi bagaimana Allamana telah mengajarkan kepada kita An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sempurna, syamil. Ajaran Islam luar biasa. Nah ini begitu. Nah kita juga sebagai imam yura'i, memperhatikan keadaan makmum. Jangan berlama-lama dalam membaca surah. Lihat keadaan makmum. Kita orang awam ini, ya. Kalau kita di pondok pesantren nggak apa-apa datang. Tapi kalau di kampung-kampung ya jangan banyak-banyak. Yang dibaca 5 ayat juga pada gerak semuanya bentar ya. Pada kapok. Akhirnya aku malas sama masjid dah. Gitu jadinya. Jangan gara-gara kita orang jadi nggak mau lagi ke masjid.
bahaya itu. Yang enak-enak aja. Bahkan Nabi mengatakan apa? Idza amma ahadukum falyukhaffif. Jika seorang di antara kalian menjadi imam, ringankan kata Nabi. Jangan dipanjang-panjang berlebihan. Karena di belakang kamu ada orang tua, di belakang kamu ada anak kecil, tukang di gorengan, belakang kamu ada orang yang punya hajat, ada keperluan, mau guru-guru misalnya. Falyukhaffif, hendaknya meringan. Begitulah ajaran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dan hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kekuatan istiqamah kepada kita senantiasa menjalankan segala perintah Allah dengan sebaik-baiknya. amin, Menjauhkan larangan Allah dengan sejauh-jauhnya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa min kulli niyyatin salihah wa kamana wa asrafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lana wa liwalidayna amin ya rabbana atarafna bi. Ada mulanya? Ada. Fadhal mulanya. Ya rabbana atarafna bi annana iktarafna وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن روعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والأخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي نسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد قوس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله.